Amin. Masih di bab menjaga kehormatan dan saling kasih sayang antara umat Islam, bagian yang ketiga. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, orang yang beriman satu dengan yang lain itu dalam kasih sayangnya seperti satu jasad. Seperti tubuh kita ada telinga, ada gigi, ada mulut, ada hidung, ada mata, ada kaki, ada tangan dan lain sebagainya. Semuanya itu saling membantu. Tidak ada ceritanya anggota tubuh kita ini jalan sendiri-sendiri. Umpamanya ini matanya satunya ngelirik ke kiri, satunya ngelirik ke kanan. Tidak ada kan? Ya kalau ngelirik ke kanan semua. Kalau ke kiri semua. Jalan kaki juga begitu. Umpamanya yang kanan ingin berjalan untuk datang ke masjid. Kaki kiri tidak mau, malas umpamanya. Akhirnya jalannya itu titing, pakai kaki satu umpamanya ini. Datang ke masjid, yang kiri lagi malas, lagi sebel umpamanya, lagi ngambek, ngambul ya. Kaki kirinya untuk datang ke masjid. Akhirnya pakai satu kaki kanan saja, tidak mungkin ya. Jadi orang Islam itu seperti itu. Tidak ada kata istilah ngampul ya. Kalau urusan saudara sesama Islamnya. Ya, kalau ngambulan berarti imannya masih tipis. Atau tangan kanan sama tangan kiri tidak wawuh, tidak mau bergabung bersatu umpamanya. Ngangkat cowek berat sekali umpama ini, atau ngangkat timba berat sekali. Tangan kiri tidak mau saya. Biar diangkat sendiri pakai tangan kanan umpamanya. Setelah capek tangan kanan, mesti kan dipindah ke tangan kiri. Kan begitu. Itulah gambaran orang iman dalam urusan kasih sayang. Saling membantu, saling menguatkan, bukan saling ngampul atau ngambek. Ini namanya orang yang baik Islamnya. Kemudian tidak mungkin juga umpama ini hidungnya kan dua itu lubangnya, satunya ngambul, tidak mau menghirup umpamanya, satu aja. Setiap hari satunya dipencet umpamanya karena ngambul umpamanya, tinggal yang kanan nafasnya begitu. Nah, ya tidak mungkin juga. Jadi orang Islam itu sangat dianjurkan untuk saling mengisi, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau ada yang begitu saling menjatuhkan, ya berarti dia tidak tahu. Oh, sudah tahu. Itu hadisnya sudah tahu tapi masih tetap ya saling menjatuhkan, berarti dia kena serangan setan begitu. Hadis berikutnya, hadis yang kelima, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun min al-a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya Nabi ada orang Arab, orang Badui, orang pedalaman datang ke Rasulullah. Faqalu, kemudian manusia ini, orang-orang Badui ini bertanya, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian semua ini menciumi anak-anak kecil kalian? Faqalu, orang-orang Islam, para sahabat menjawab na'am. Jadi ditanya, apakah kalian semua ini suka menciumi anak-anak kecil kalian, yang kecil-kecil maksudnya? Jawabannya mereka para sahabat, ya, kita semua suka menciumi anak-anak kecil kita, balita kita ya. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil.
Nah, kemudian orang Bedui ini mengatakan, demi Allah, kita semua ini belum pernah mencium anak-anak kecil kita atau balita kita. Berarti tidak pernah mencium anak kecilnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad bersabda, awa amliku an kana Allahu naza'a minkumur rahmata, muttafaqun alaih. Apakah umpama saya ini minta kepada Allah untuk mencabut rahmah dari kalian semua. Artinya apa? Mencium anak kecil, anak balita itu bagian dari rahmat kasih sayang, dan itu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gengsi ya mencium anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang dicium, anaknya orang lain boleh, asalkan yang masih kecil. Kalau yang sudah besar enggak usah ya, enggak usah anaknya orang lain maksudnya. Nah, bagaimana kalau mencium anaknya sendiri yang besar? Ada kan? Ada ya kan? Mencium anaknya sendiri yang besar, ya ada apa-apa asalkan tidak menimbulkan syahwat. Karena kalau sudah besar itu ya sudah ada setannya yang mengganggu ya. Karena apa? Ya namanya setan ya, anak perempuannya, ayahnya mencium tidak apa-apa, itu kasih sayang asalkan tidak syahwat. Kalau syahwat tidak usah. Apa ada orang tua kandung itu syahwat sama anaknya sendiri? Ya banyak orang tua kandung itu memperkosa anak kandungnya sendiri, banyak sekali. Ini kan sudah ada setannya. Ada juga anak memperkosa ibunya sendiri juga ada. Makanya kalau syahwat tidak usah mencium. Ini di sini yang dijelaskan dalam hadis ini adalah anak kecil. Kalau anak kecil itu kemungkinan besar tidak syahwat. Kalau syahwat ya tidak boleh juga, walaupun anaknya sendiri, anak kecil juga tidak boleh. Karena syahwat itu kalau diikutkan terus maka bisa berbahaya. Hadis yang keenam, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu taala, muttafaqun alaih. Barang siapa yang tidak belas kasihan kepada manusia, maka Allah taala juga tidak ada belas kasihan kepada dirinya. Jadi mempunyai kasih sayang kepada orang lain ini mengundang kasih sayang Allah kepada kita. Nah, ini dari sini manusia. Kalau kepada binatang bagaimana ya? Ini manusia kan kebanyakan memang sesama manusia. Sedangkan manusia ke binatang juga harus saling kasih sayang. Tidak boleh sembrono, umpamanya ya punya kambing, punya ayam atau apa saja, tidak dikasih makan, tidak ngurus ya, itu juga tidak boleh. Karena di sini memang manusia yang disebutkan, tapi makhluk hidup pun harus diberi kasih sayang. Orang umpamanya ada kucing kejepit, kalau punya kasih sayang pasti ditolong. Umpamanya ada ular kejepit, bagaimana? Kalau ular kejepit ya pas patah sekali lah ya, itu sunnah dibunuh kalau ular. Kalau ular karena makhluk yang berbahaya, bisa racunnya bisa mematikan. Jadi kalau ada ular kejepit, ya dibunuh sekalian guys. Karena sunnah itu makhluk yang berbahaya. Atau yang lain, bahkan ada orang itu wali gara-gara rahmatnya kepada manusia juga kepada binatang. Biasanya ada orang itu Kiai Hariri Situbondo itu katanya saking kasihannya sama binatang. Jadi dari Probolinggo, rumahnya kan Situbondo. Kemudian kondangan ke Probolinggo. Di Probolinggo itu kebetulan dia itu diikuti oleh semut. Jadi ada satu semut ikut di sakunya. Jadi sampai di Situbondo,
Sampai di situ bondo, semut yang ada di sakunya itu kelihatan oleh Kiai Hariri. Apa yang dilakukan oleh Kiai Hariri? Kiai Hariri itu kembali lagi ke Probolinggo, ngantarkan semut yang tadi. Apa alasannya? Iya, kasihan. Semut ini di Probolinggo ditunggu anak dan istrinya. Lah iya, memang kan begitu. Semua makhluk hidup itu kan punya keluarga, ya anak dan istri. Jadi namanya mempunyai kasih sayang bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada binatang. Ada juga paman saya sendiri itu kalau di rumahnya itu dimakan rayap yang pengkoranya dimakan rayap sampai mau habis di bagian bawah. Kemudian ada orang Lumajang datang marah, ngalak minyak gas, ambil minyak tanah, saya siramkan rayap ini biar mati. Apa katanya paman saya yang di Sidogiri itu? Wah, jangan. Ini makhluknya Allah Ta'ala juga ini. Numpang makan ke saya, makan bengkura pintu saya. Tidak usah, jangan dibunuh. Ini makhluknya Allah Ta'ala, ingin hidup juga ingin makan. Nah ini juga rahmat. Tapi kalau menurut kebanyakan orang, ini dianggap stres ini ya. Dianggap stres. Ada rayap makan rumahnya, makan kayu yang ada di rumahnya, pintunya itu, kemudian gak dibuang, itu dianggap stres. Padahal kalau sudah kasih sayangnya luar biasa, dibiarkan, tidak apa-apa. Sampai habis juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena ini makhluknya Allah Ta'ala juga ingin makan, ingin hidup. Kalau kita insya Allah tidak sampai seperti ini ya. Kalau ada rayap ya langsung itu minyak gas, mate gitu. Jadi rahmatnya Allah Ta'ala diberikan kepada manusia, juga manusia harus saling kasih sayang. Yang hadis yang ketujuh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Katanya Nabi, kalau kalian semua sholat menjadi imam, falyukhaffif, disederhanakan, jangan terlalu lama-lama. Sampai di mana tidak terlalu lama-lama ini maksudnya yaitu tidak terlalu lama sekali. Ya sedengan itu kalau baca ketika ruku atau sujud subhanallah wa bihamdi Allah atau subhanallahil azim itu 3 kali. Itu yang disebut dengan yukhaffif, diringankan. Sederhana, bukan orang ngecowor wat kayak sholat tarawih. Dolin min, bukan begitu ya, maksudnya mempercepat sholat ketika jadi imam bukan itu yang dimaksud. Standarnya itu ringan, sederhana, biasa, tidak terlalu lama, adalah standarnya ketika ruku atau sujud tasbihnya itu 3 kali. Itu berarti ada tumaninanya. Kalau digas terus kayak sholat tarawih balaban itu bukan itu namanya sholat main-main. Itu kalau sudah sampai tumak ninanya tidak ada, main-main dengan ibadah kepada Allah. Dolin min lokbar itu main-main menurut saya itu. Dia tidak boleh kayak gitu itu. Ini namanya yang dimaksud dengan sederhana atau ringan adalah secukupnya baca tasbih 3 kali ketika ruku atau sujud. Karena apa kok diperintah begini meringankan atau sederhana, enggak terlalu lama? Karena jamaahnya itu macam-macam. Ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang beser, ada anaknya menangis dan lain sebagainya. Jadi macam-macam jamaah itu. Ini namanya imam yang rahmat. Rahmat artinya belas kasihan kepada makmumnya. Kalau imam yang tidak mempunyai belas kasihan sama makmumnya, tidak ngurus, dijos atau diperlama sekali. Bagaimana kalau sepakat antara makmum dan imam, sepakat? Pokoknya tarawih lama. Ya tidak apa-apa kalau sepakat. Kalau sepakat berarti yang nggak kuat tidak usah ikut itu.
Makanya di Sunan Ampel itu biasanya kalau taraweh banyak jamaahnya, ada blok-blok jamaah A, B, C dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar milih, ini yang agak cepat, ini yang sederhana, ini yang lama, ini yang lama sekali. Jadi setiap berdiri mengambil bacaan Al-Quran 2 lembar. Tidak apa-apa, terserah, tinggal milih. Itu kalau memang ada kesepakatan. Kalau yang umum tidak tahu mana yang kuat, mana yang lemah, sebaiknya sholatnya sederhana, tidak usah terlalu lama, akhirnya yang belakang mengeluh. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa'a muttafaqun alaih. Kalau sholat sendirian ya terserah, mau diperpanjang sampai semalam juga terserah, mau ambil sholat sunnah 2 rakaat semalam umpamanya ngatamkan Al-Quran monggo, tidak apa-apa. Imam Syafi'i begitu, kalau sholat sunnah itu menghatamkan Al-Quran, sholatnya cuma 2 rakaat tapi bacaan Al-Qurannya full sampai hatam. Imam Syafi'i ya. Kalau Syafi'i tidak tahu kalau Syafi'i. Ini Imam Syafi'i begitu. Jadi kalau melaksanakan sholat cuma 2 rakaat semalam, tapi isinya menghatamkan Al-Quran. Tidak apa-apa kalau sholat sendiri. Tapi kalau menjadi imam, tandanya imam itu kasih sayang kepada jamaahnya, sesama Islamnya adalah tidak memperpanjang-panjang bacaan, melama-lamakan sholatnya. Allahu Akbar, diam lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tegar-tegendut sibuk dia. Tegar-tegendut nih. Tidak boleh begitu ya, tidak boleh. Berarti rahmatnya dia tidak banyak. Kalau memang tahu jamaahnya kuat semua tidak apa-apa. Tapi kalau tidak tahu secara umum tidak usah ya. Cukup disederhanakan, biasa-biasa aja. Wa fi riwayatin wadal hajah. Jadi jamaah itu dalam riwayat lain ada juga yang punya hajat, mau ke WC atau mau kemana dan lain sebagainya, macam-macam. Pokoknya yang sederhana. Kalau di Selo Besuki itu sudah cukup sederhana, yang biasa. Tapi kalau ada yang panjang-panjang itu berarti sudah melebihi dari kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.